Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita hari ini akan belajar teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ini bisa aku baca di depan kamu ada laptop sini. Jadi yang dinamakan teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap dalam melakukan suatu hal. Nah, jadi adapun tujuan untuk pembelajaran teks prosedur ini yaitu untuk menjelaskan, untuk menerangkan mengenai langkah-langkah suatu hal agar apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar seperti itu. Nah, ini kalau mau ditulis silahkan tulis saja teks pengertiannya. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks. Nah, jadi semua teks itu pada dasarnya memiliki struktur. Nah, untuk teks prosedur sendiri ada 3 struktur teks. Yang pertama itu judul. Nah, judul ini misalnya resep membuat nasi goreng seperti itu. Nah, yang kedua itu ada alat dan bahan, berisi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat misalnya nasi goreng tersebut. Nah, yang ketiga itu langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah ini berisi bagaimana sih tahapan atau cara membuat nasi goreng dengan lengkap. Misalnya yang pertama siapkan wajan, kemudian siapkan nasi dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh dari teks prosedur. Jadi pada dasarnya teks prosedur itu salah satu teks yang mulai dipahami karena bisa kita temukan di dalam kemasan seperti ini, contohnya kemasan Nutrijel. Ini kamu bisa lihat di sini ada contoh teks prosedurnya. Ada kan? Nah, setelah kita membahas tadi apa sih itu teks prosedur, kemudian strukturnya, udah paham belum apa tadi yang kita udah bahas? Nah, kalau udah paham, coba kamu buat contoh teks prosedur sederhana. Kalau udah, coba dibacakan. Cara membuat slide, alatnya spatula dan tempat yang agak sedikit besar. Cara Nah, udah kan kamu udah buat teks prosedur, coba kamu bacakan dengan keras ya. Cara membuat slime, alatnya spatula dan tempat untuk menaruhnya. Bahan-bahannya adalah lem, air, dan slime activator. Pertama-tama masukkan lem, aduk hingga rata, terus masukkan air. Sekalian masukin 3 atau 4 sendok air, lalu tuangkan slime activator, aduk hingga merata dan jadilah slime. Nah, itu betul ya. Jadi itu salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, berarti kamu sudah paham mengenai teks prosedur beserta contohnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas pengertian, kemudian struktur. Coba kamu simpulkan, apa sih tadi itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang isinya menerangkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu hal atau kegiatan tertentu yang disajikan dengan berurutan. Ya, betul sekali. Nah, jadi setelah kita belajar teks prosedur ini, diharapkan kita bisa mampu ya untuk melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan sesuatu dengan benar dan tepat. Nah, mungkin itu saja pembahasan atau kegiatan belajar kita pada kesempatan ini. Saya cukupkan.
sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kan untuk belajar hari ini? Yuk, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita belajar hari ini semoga bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar teks prosedur? Masih ingat? Lupa, kalau lupa berarti kita ulas kembali ya. Nah, jadi yang dinamakan dengan teks prosedur itu adalah teks yang isinya menerangkan langkah-langkah ataupun tahap-tahap dalam melakukan suatu hal atau membuat sesuatu. Contohnya misalnya kalian pasti pernah baca kan di dalam kemasan mie instan itu kan pasti ada cara memasaknya kan. Nah, itu yang dinamakan teks prosedur. Nah, di sini ada tujuan teks prosedur, bisa sekalian dibaca. Jadi, apa sih itu tujuan teks prosedur? Nah, yang tujuannya itu yaitu tujuan utama dari teks prosedur adalah membantu membacanya atau mendengar untuk memahami tentang bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, tadi misalnya cara memasak mie atau misalkan lagi cara membuat nasi goreng atau kalau misalkan cara melakukan sesuatu itu contohnya cara menyalakan komputer. Sudah paham sampai sini tadi? Benar. Nah, di sini jadi setiap teks yang dipelajari kan pasti ada struktur, ya kan? Nah, di dalam teks prosedur juga ada teks prosedur. Di sini ada 4. Yang pertama judul. Nah, judul ini keterangan mengenai apa yang dilakukan, contohnya cara membuat es teh. Terus yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan ini isinya itu paragraf pengantar tentang apa yang akan dilakukan. Terus yang ketiga ada material atau alat dan bahan. Jadi apa aja sih bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan selama proses itu. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah. Nah, jadi ini berisi langkah-langkah. Nanti apa yang harus kita lakukan, apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan dan mencapai tujuan yang akan kita lakukan. Sampai situ paham? Apa hal yang benar? Ini tadi pengertian sudah paham belum? Belum? Benar. Diulang kembali ya. Ini teks prosedur itu adalah teks yang isinya menerangkan langkah-langkah ataupun tahap-tahap dalam melakukan suatu hal atau membuat suatu. Nah, biar bisa lebih paham lagi kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, ini contoh teks prosedur. Ini bisa kalian baca. Cara dulu deh baca yang ini sampai sini. Kelihatan nggak? Instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, instan juga mudah dimasak. Berikut adalah cara-cara memasak mie instan. Alat dan bahan mie instan: air secukupnya, panci, mangkuk, koper, dan sendok. Ada juga yang ini langkah-langkah. Langkah-langkah 1. Tuangkan air ke dalam panci secukupnya. 2. Lalu rebus sampai mendidih. 3. Buka bungkus mie dan pisahkan mie dengan bumbu. 4. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. 5. Siapkan mangkuk dan tuangkan ke dalam mangkuk. 6. Tuangkan sekitar 3 menit. Tunggu sekitar 3 menit. 7. Setelah mie matang, tuangkan mie ke dalam mangkuk. 8. Aduk mie dengan merata. 9. Mie siap disajikan.
Nah, jadi ini contoh teks prosedur. Paham nggak ini? Paham nggak? Kan yang namanya teks prosedur kan tadi teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, ini contohnya, ini langkah-langkah membuat mie instan. Gitu. Coba kita sekarang analisis dari struktur teksnya. Tadi kan struktur teksnya kan ada 4 ya, ada tujuan, ada judul, tujuan, material atau alat dan bahan, terus langkah-langkah. Nah, ini kita analisis. Nah, cara memasak mie instan ini yang dinamakan judul. Kemudian apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga mudah dimasak. Berikut ini adalah cara-cara memasak mie instan. Itu adalah tujuan. Terus apa aja sih alat dan bahannya? Nah, di sini alat bahannya ada mie instan, air secukupnya, panci, mangkuk, dan lain-lain. Nah, terus struktur yang keempat, langkah-langkah. Nah, berarti kan di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa memasak mie instan dengan benar. Di sini ada kurang lebih 9 langkah. Ditanyakan tidak? Sudah pasti sudah paham. Kalau misalkan disuruh buat teks kayak gini bisa tidak? Yang sederhana aja, kayak misalkan cara membuat es teh atau cara membuat kopi atau cara membuat seblak, kalau bisa yang sederhana aja, yang simple gitu. Dicoba aja ya. Di sini aja nih. Belajar aja, belajar. Ini contohnya kayak gini. Ini juga ada contoh lain nih. Sini ada contoh lain cara membuat es teh manis. Terserah mau buat apa aja. Sudah belum mengerjakan contoh teks prosedur? Kalau udah, coba tolong dibacakan. Jadi siapa aja yang lewat, nggak apa-apa. Yang ada apa sih terserah. Cara membuat telur dadar. Telur dadar adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, telur dadar juga mudah dimasak. Alat dan bahannya panci, mangkok, dan langkah-langkah. 1. Masukkan 1 butir telur ke dalam mangkuk. 2. Masukkan garam secukupnya. 3. Aduk hingga rata. 4. Panaskan minyak. 5. Jika sudah panas, tuangkan telur ke dalam panci penggorengan. 6. Balikkan telur. 7. Jika sudah sedikit kecoklatan, angkat telur. 8. Telur dadar siap disajikan. Ini sama nggak apa-apa. Silahkan. Cara membuat jus adalah minuman yang sangat mudah dibuat. Harganya yang murah, rasanya menyenangkan. Alat dan bahan jus, air panas secukupnya, gelas, es batu, gelas atau plastik. Langkah-langkah. 1. Siapkan gelas, masukkan teh jus dan air panas ke dalam gelas atau plastik. 2. Aduk sampai larut. 3. Tambahkan es batu secukupnya. 4. Siapkan ini betul semua, kasih nilai aja deh. Nilai ya, nilai 100. Kenang-kenangan.
udah belajar teks prosedur mulai dari pengertian, kemudian strukturnya, lalu ada apa tadi contohnya juga. Terus kalian juga udah mampu membuat contoh teks prosedur sederhana. Sekarang coba kalian simpulkan apa itu pengertian sama strukturnya. Masih ingat nggak pengertian teks prosedur? Coba kalian simpulkan pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang isinya menerangkan langkah-langkah atau tahap dalam melakukan suatu hal, dari mulai melakukan kegiatan tertentu atau proses. Tuh, sekarang rajuannya coba simpulkan struktur teks prosedur. Ya. Mengenai apa yang akan dilakukan. Tujuan adalah paragraf pengantar tentang apa yang akan dilakukan. Alat dan bahan, langkah-langkah yang dibutuhkan selama proses berlangsung. Langkah-langkah adalah berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih pengertian, kemudian tujuan, struktur. Ada yang masih tidak dimengerti, ada bagian yang tidak dimengerti. Misalnya yang mana itu yang belum paham? Kalau udah paham semua, paham kan? Nih, kan ini ada struktur. Mungkin strukturnya nih masih ada yang bingung. Udah paham? Hah? Udah paham? Ya. Kalau misalkan nanti disuruh buat teks struktur ini sama gurunya, nanti bisa nggak? Bisa. Insya Allah. Ya udah, kalau begitu mungkin kita cukupkan saja untuk pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.